Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui mengendalikan pikiran keterlaluan di benaknya. Dia merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk menjadikan perempuan itu sebagai saudara sumpah dengannya. Setidaknya untuk saat ini, dia bisa menggunakan alasan ini untuk menghapus beberapa pikirannya yang tidak pantas terhadapnya. Pria dilahirkan untuk menjadi asmara. Wanita cantik pasti selalu menjadi kelemahan fatal bagi pria, apalagi bagi pria yang cakap. Pria yang cakap tidak akan pernah kekurangan wanita dan sering bertemu wanita yang mereka sukai. Terkadang, jatuh cinta pada seseorang bisa sangat sederhana. Hanya dengan pakaian yang dikenakan orang itu, satu tatapan, suara, tindakan sederhana, disposisi, bagaimana seseorang membawa dirinya atau bahkan ekspresi. Ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Di antara para wanita yang King Sui kenal, ada orang-orang yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat tetapi mereka hanya dianggap teman. King Han Ye, Ye Guyan, Long Ling Yun. King Sui bahkan merasa bahwa pada dasarnya dia tidak berinteraksi dengan mereka lagi dan jika tidak ada kecelakaan, jalan mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Menyukai sesuatu yang baru adalah naluri. King Sui tidak setuju menyukai barang baru dan membuang yang lama dan dia juga tidak akan menyukai yang lama, terutama bila itu diterapkan pada orang. Semakin lama orang mengenal satu sama lain, semakin dekat mereka dan semakin mereka akan mempertimbangkan satu sama lain sebagai keluarga. Ikatan keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa diputuskan. Hanya binatang buas yang akan membuang pasangan lama setelah mereka menyukai wanita baru. Untuk wanitanya sendiri, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyukai seseorang yang baru. King Sui, aku akan memberimu ini. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh guru saya. Itu pil rahasia surgawi. Setiap pil akan meningkatkan kekuatan fisik Anda dengan 1 nimbus dan hanya 1 yang dapat diminum setiap tahun, dengan maksimal 10 per orang. Itu tidak meningkatkan banyak kekuatan tetapi saya harap Anda tidak akan membencinya. Dibandingkan dengan apa yang Anda miliki, kakak perempuan Anda tidak memiliki banyak hal untuk diberikan kepada Anda. Ucap Yan Jingyu memberikan King Sui botol porselen kecil seukuran kepalan tangan. King Sui sangat gelisah sehingga dia gemetar. Dinasti Yu Agung benar-benar memiliki barang bagus. Meningkatkan kekuatan fisik seseorang sebesar 1 nimbus dianggap kecil. King Sui memiliki pelet 7 warna, Arhat Rosary Bats, gambar Buddha, Gunung 9 benua, tetapi orang lain hanya memiliki senjata dan manifestasi armor binatang iblis. Peningkatan yang dibawa oleh teknik bela diri mereka relatif lebih rendah, terutama jika dibandingkan dengan pelet 7 warna King Sui. Tak satu pun dari mereka yang tahu betapa kuatnya pelet 7 warna King Sui. Untuk setiap peningkatan 1 nimbus kekuatan yang akan diterima orang lain, King Sui akan mendapatkan nilai 8 nimbus. Jika dia memperhitungkan faktor-faktor lain, itu akan menjadi lebih tinggi. Kekuatan fisik King Sui sebenarnya akan mencakup apa yang dia dapatkan dari pelet 7 warna karena itu adalah sesuatu yang pasif dan permanen, meningkatkan lebih dari 7 kali lipat kekuatan fisik tambahan. Karena itu, tubuh fisik King Sui sangat kuat. Saat budidayanya meningkat di masa depan, itu akan menjadi lebih kuat. Inilah betapa menakutkannya pelet 7 warna itu. Namun, Yan Jingyu tidak tahu tentang itu. Lagi pula, baginya, meningkatkan 1 nimbus atau beberapa nimbus kekuatan dalam setahun bukanlah apa-apa. Namun, King Sui memiliki alam valet jade immortal. Sangat disayangkan bahwa setiap orang hanya bisa meminum 10 pil dan mendapatkan 10 nimbus kekuatan dari pil tersebut. King Sui sangat bersemangat. Jika dia tidak salah, seharusnya ada 10 pil di botol ini dan dia akan mampu meningkatkan kekuatannya menjadi 20 nimbus segera. King Sui menerimanya,
Saya sangat menyukai ini. Kalau begitu aku tidak akan sungkan dengan saudari. Apakah kamu sudah mengambil sebagian yang kamu butuhkan? Tanya King Sui. Saya sudah, jawab wanita itu. Ini dianggap sebagai patokan dalam dinasti Yu Agung. Hanya mereka yang merupakan kaisar bela diri kelas 5 atau lebih tinggi yang diizinkan mengambilnya. Di Great Yu Dynasty, setelah kami mengambil jumlah yang kami butuhkan, kami dapat menggunakan sisanya untuk ditukar dengan item berguna lainnya. Ucap Yan Jinyu tersenyum. Seperti yang diharapkan dari faksi besar, hal-hal yang bisa mereka keluarkan berbeda. Bagi Yan Jinyu, peningkatan kekuatan sebesar 1 nimbus bukanlah apa-apa. Ini menunjukkan bahwa dinasti Yu Agung harus memiliki hal-hal yang lebih baik. Namun, bagi King Sui, mendapatkan peningkatan kekuatan senilai 1 nimbus adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan dengan terobosan yang dia capai dengan seni tempa pelangi warna heksa, dia hanya mendapatkan peningkatan 2 nimbus untuk kekuatan fisiknya. Kalau begitu aku juga tidak akan sungkan. Hal ini sangat berharga bagi saya dan jika saya harus memilih, saya lebih suka memilih pil rahasia surgawi daripada 4 elemen pedang Green Cloud. King Sui berkata dengan senang hati. Wanita ini benar-benar pembawa kabar baik untuknya. Apa yang tidak diketahui King Sui adalah bahwa pil rahasia surgawi juga sangat berharga di dinasti Yu Agung dan Yan Jinyu hanya mengambil 1. Inilah yang telah diberikan gurunya kepadanya dan botol ini adalah hadiah untuk mencapai tingkat master negara tingkat 1. Dan dia telah memberikannya pada King Sui. King Sui merasakan bahwa pil obat ini sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan apa yang dia lakukan pada Yan Jinyu. Dia merasa bahwa dinasti Yu Agung dapat bersaing dengan dinasti kelas 4. Selain itu, setelah apa yang dikatakan Yan Jinyu sebelumnya, King Sui tidak terlalu memikirkannya dan hanya merasa bahwa seseorang hanya dapat mengambil 10 dari mereka sedikit. Melihat King Sui menyukainya, Yan Jinyu merasa sangat bahagia juga. Dia benar-benar ingin memberi King Sui sesuatu. Bagaimanapun, bahkan master negeri tingkat 2 atau tingkat 3 akan sangat menyukai pedang ini. Pada level mereka, senjata cukup penting untuk kultivator level master negara. Oh benar, King Sui. Saya masih memiliki beberapa batu Green Cloud di sini. Itu mungkin tidak cukup untuk pedang lain. Pedang ini juga ditempa dari batu Green Cloud. Bisakah itu dilebur? Yan Jinyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan beberapa hal, menunjukkannya pada King Sui. Mata King Sui berbinar. Batu Green Cloud dianggap sebagai bahan yang cukup berharga dan dia masih merasa terganggu karena tidak ada bahan yang cukup baginya untuk menempa pedang biduk. Dengan ini, seharusnya sudah cukup. Karena tidak cukup untuk menempa pedang lain, aku akan mengambilnya. Melihat bahwa Yan Jinyu benar-benar memberikannya kepadanya, King Sui tidak sungkan lagi dan langsung menyimpannya. Ayo, kita ambil makanan lalu bergerak. Ucap Yan Jinyu dengan senang hati menarik lengan baju King Sui dan menuju Manor. Keduanya tanpa sadar menjadi lebih dekat. Tentu saja, sebagian besar karena fakta bahwa mereka telah menjadi saudara sumpah. Mereka dulu berteman tetapi sekarang, mereka memiliki lebih banyak interaksi. Misalnya, King Sui dapat memberikan pedang ini kepada Yan Jinyu, membuatnya merasa dari lubuk hatinya bahwa pria ini sangat dapat diandalkan. Itu karena dia tahu bahwa senjata King Sui sendiri tidak sebagus yang ini. Dia bisa merasakannya. Dia mengerti dengan baik betapa pentingnya senjata bagi seorang kultivator. Dia bisa merasakan hati sejati King Sui dan dengan demikian bisa menarik lengan baju King Sui, merasa nyaman. Yan Jinyu tetaplah yang memasak kali ini. King Sui memberinya banyak buah-buahan yang harum, membuatnya bahagia dan khawatir. Dia takut di masa depan, dia hanya bisa makanan yang dia masak untuk dirinya sendiri. Dia khawatir dia akan makan terlalu banyak, bukan karena dia menjadi gemuk tetapi karena dia tidak suka perasaan makan banyak. Yan Jinyu meminta Paman Zong untuk membawa mereka kembali dengan kuda yang kejam. Dibutuhkan sedikit waktu untuk menuju ke pusat kota dan bahkan binatang iblis terbang yang kuat akan membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan.
Kakak, ada cara yang lebih cepat untuk pergi ke pusat kota tapi kamu harus berkorban sedikit. King Sui tidak ingin membuang waktu untuk bepergian dan menuju Yan Jinyu, tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Mengorbankan apa? Yan Jinyu memandang King Sui, tertegun. Aku harus memegang tanganmu. Kita sekarang bersaudara, kamu tidak akan membiarkan imajinasimu menjadi liar, kan? Ucap King Sui. Kaulah yang membiarkan imajinasimu menjadi liar. Yan Jinyu mengatakan itu dan kemudian mengulurkan tangannya dengan ekspresi aneh. Meskipun dia tampak tenang, hatinya sebenarnya sangat tidak menentu. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya dan bahkan belum pernah berpegangan tangan dengan adik laki-lakinya sendiri ketika mereka sudah dewasa. Aku akan membutuhkan kedua tangan. King Sui mengambil salah satu tangannya yang lembut dan berkata. King Sui bisa merasakan bahwa dia sangat gugup. Dia adalah nona muda klan Yan kota Yan dan sangat cantik. Dia seharusnya memiliki cukup banyak pelamar. Selain itu, harus ada lebih banyak orang dan lebih banyak talenta di Great Yu Dynasty. Dia merasa bahwa dia harus punya pacar atau bahkan tunangan. Namun, dia sepertinya sangat gugup saat ini. Seharusnya tidak seburuk itu hanya berpegangan tangan. Apalagi mereka adalah saudara kandung dalam nama. King Sui meraih tangannya yang lembut dan indah dan melompat ke udara. Yan Jinyu sedikit menundukkan kepalanya, seolah tidak mau bertemu dengan tatapan King Sui. 9 benua langkah. Setelah 1 langkah 9 benua, Yan Jinyu melihat dengan heran ke kota di bawah mereka, lalu ke King Sui. Dia sekali lagi tercengang oleh pria ini. Dia menyimpan terlalu banyak rahasia. Mereka melakukannya untuk pengulangan sebanyak 7 kali dan meskipun tidak membawa mereka ke pusat kota, mereka telah menempuh setengah perjalanan. Saat ini, saya hanya bisa menempuh jarak ini dalam sehari. Berdasarkan apa yang Anda katakan, kami harus bisa sampai di sana besok. Kami kebetulan berada di atas kota. Mengapa kita tidak turun dan melihat-lihat? Ucap King Sui tersenyum dan menyarankan. Baik, Yan Jinyu tersenyum dan dengan lembut menarik kembali tangannya. King Sui dengan cepat melepaskannya dan kemudian mereka berdua turun. King Sui memikirkan bagaimana bepergian dengan cara ini bahkan akan menghemat kebutuhan untuk memiliki tunggangan terbang. Kota Yan. Meskipun ini adalah kota Yan, masih ada beberapa nama lain untuk bagian kota tertentu. Misalnya, daerah tempat mereka berada dikenal sebagai kota Yan atau lebih tepatnya, daerah sekitar kota Yan. Ada lebih dari 1000 kota di dinasti Yu Agung. Selain kota kekaisaran, kota Yu, kota Yan adalah salah satu dari 5 kota terbesar di dinasti. Tidak hanya kuat, mereka juga memiliki luas tanah yang cukup besar. Setiap kota sangat mewah dan selama bertahun-tahun, King Sui telah melewati banyak kota. Dia hanya melewati mereka sebentar setiap kali dan dia melakukan hal yang sama untuk kota Yan juga, tinggal hanya sehari. Apakah suster datang ke sini sebelumnya? King Sui berbicara dengan santai, seolah-olah dia tidak benar-benar mengajukan pertanyaan tetapi dengan tenang membuat pernyataan. Saya juga belum pernah ke banyak kota di kota Yan. Namun, saya sering melihat peta dan lainnya. Dunia ini terlalu besar dan bahkan jika saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk bepergian, saya mungkin tidak dapat pergi ke banyak kota. Keduanya mengobrol dalam perjalanan dan waktu berlalu dengan sangat cepat. Saat ini, mereka hanya menghabiskan waktu berjalan-jalan di kota Yan. Tiba-tiba, King Sui merasa seolah-olah dia telah dikunci oleh indera spiritual. Bahkan Yan Jinyu sepertinya merasakan sesuatu yang serupa. Dia bertanya dengan lembut, "Kakak, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh?" Ketika King Sui bertanya, wajah Yan Jinyu berubah, "Kamu merasakannya juga?" "Aku tidak terlalu yakin, itu sebabnya aku bertanya padamu." King Sui berkata dengan tenang dan mereka berdua terus berjalan saat mereka berbicara. Mereka tidak berhenti atau melihat sekeliling. Kita baru saja tiba di sini dan melakukan perjalanan dengan cara ini. Sebenarnya, kita seharusnya tidak diikuti begitu cepat.
Yan Jinyu sepertinya tidak bisa memahami ini. Kakak, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Indera spiritual orang ini tampaknya sangat tersembunyi. Orang itu tidak lemah. King Sui mengikuti Yan Jinyu saat mereka melewati kerumunan. Pemilik indera spiritual ini harus unggul dalam energi roh. Di masa lalu, saya tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi sekarang, dengan pedang yang Anda berikan kepada saya lakukan. Saya hanya tidak tahu berapa banyak dari mereka di sana. Ucap Yan Jinyu merilekskan cemberutnya. Pakai ini, King Sui mengeluarkan cincin batu ilahi giok suci, meraih tangannya dan memakainya. Saat itu dipasang, jarum emas di lengan bajunya menusuk ujung jari Yan Jinyu dan darah merembes ke dalam cincin batu ilahi giok suci. Mengenali pemilik hanya melalui darah adalah item kelas legendaris. King Sui tidak berencana memberikannya padanya pada awalnya karena dia tidak memiliki banyak dari mereka lagi. Dia masih perlu menyimpan satu untuk Dichen. Hal-hal ini sulit didapat. Dia juga berencana untuk menyelamatkan beberapa dari mereka sebagai harta keluarga di masa depan. Namun, setelah bertemu dengan pertemuan seperti itu, dan ini adalah kakak perempuan tersumpahnya yang telah dia selesaikan sumpahnya di hadapan para dewa, dia akhirnya memutuskan untuk membiarkannya memilikinya demi keselamatannya. Yan Jinyu sudah agak mati rasa sekarang. King Sui terus memberitahunya tentang cara menggunakan cincin batu suci giok suci. Faktanya, dia sudah mengetahui kemampuan yang dimilikinya dan membiarkannya mengenalinya sebagai pemiliknya adalah cara tercepat dan paling akurat baginya untuk membiasakan diri dengan objek ini. Ayo kita temui mereka. Jika kita benar-benar tidak bisa menangani mereka maka kita akan lari, ucap King Sui tersenyum. Yan Jinyu memikirkannya dan berkata dengan cemas. Mereka seharusnya orang-orang dari wilayah api Scarlet. Mereka sebelumnya adalah musuh klan Yan atau bahkan orang-orang yang ingin menggantikan klan Yan. Mereka seharusnya melihat Paman Zong pergi sendirian. Aku ingin tahu bagaimana dia sekarang. Orang-orang dari wilayah api Scarlet. King Sui menebak sebanyak itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan segera berhubungan dengan orang-orang ini. Dia tidak puas dengan kemampuannya saat ini. Lagi pula, orang-orang yang harus dia lawan adalah orang-orang yang berada di level yang sama dengan Yan Jinyu, orang-orang yang melawan Yan Clan. Oleh karena itu, banyak dari mereka akan berada di tingkat master negara. Jika dia berada di benua Kerbau Barat, tidak mengenal Yan Jinyu, Tan Tai Xuan dan yang lainnya, tidak mengetahui keterampilan menempa, akan sangat sulit baginya untuk bertemu dengan pembudidaya tingkat master negara. Meskipun pertemuan ini tampaknya sangat berbahaya, itu juga merupakan peluang. Jika tidak, budidayanya tidak akan tumbuh begitu cepat selama periode waktu ini. Dia tidak menyesal mengambil jalan ini. Dia merasa itu sangat bagus. Meski ada bahaya, ada peluang juga. Dia percaya bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri jika dia mau. Ayo pergi ke langit, mereka mungkin akan segera muncul. Yan Jinyu mengatakan ini pada King Sui, menuju ke tempat yang lebih terpencil dan kemudian terbang ke langit. King Sui dengan cepat mengikutinya. Mereka naik tinggi di udara di mana orang biasa tidak akan bisa melihat. Langit akan selalu menjadi tempat para pembudidaya yang kuat bertarung. King Sui berdiri di samping Yan Jinyu, yang telah berhenti dan berkata, "Karena kamu di sini, mengapa kamu menyembunyikan diri?" Keluar, keheningan jatuh dan tidak ada yang muncul. Namun, ada banyak awan yang tebal seperti asap. Tempat-tempat itu adalah satu-satunya tempat di langit di mana orang bisa bersembunyi. Tentu saja, lain ceritanya jika mereka tahu bagaimana menyembunyikan diri. Namun, Art of Concealment adalah eksistensi legendaris. Setidaknya, King Sui belum pernah melihatnya sebelumnya. King Sui mengirimkan energi rohnya ke lingkungan seperti tangan yang tidak berbentuk. Segera, dia menemukan tempat. Namun, itu terlalu jauh dan sulit baginya untuk menyerang. Swoosh! King Sui mengeluarkan manik baja dingin dari tangannya. Dia telah menggunakan indera spiritual untuk seni senjata tersembunyi untuk mengunci targetnya,
yang hanya akan diberi pilihan untuk menangkisnya atau terus mengelak sampai kekuatan manik baja dingin itu habis. Ding ding, ding. Setelah serangkaian suara yang tajam, seorang lelaki tua berjalan keluar dari balik awan tebal. Orang tua itu tinggi dan ramping, mengenakan pakaian abu-abu. Penampilan lelaki tua itu sangat biasa dan pada pandangan pertama, siapapun akan menganggapnya seperti itu. Hanya sepasang matanya yang terkadang menunjukkan tatapan tajam. "Kamu siapa? Mengapa Anda mengikuti kami?" Yan Jinyu memandang orang tua itu dan bertanya dengan tenang. "Mengapa kami mengikutimu? Apakah perlu menanyakan ini? Yan Clan adalah orang yang menempatkan kami di daftar buronan. Kami hanya bisa tinggal di wilayah api Scarlet. Jika kami tidak mencari kalian, siapa yang harus kami cari?" Ucap orang tua itu tersenyum dan menatap Yan Jinyu. Yan Jinyu berhenti sejenak sebelum berkata, "Orang-orang yang diinginkan oleh Yan Clan adalah semua orang yang telah melakukan kejahatan keji. Yan Clan pasti tidak akan memerintahkan penangkapan siapapun tanpa alasan. Kalian telah membunuh yang tidak bersalah dan tidak mematuhi aturan untuk para pembudidaya. Haha, nak, selama ada orang baik di dunia ini, pasti ada orang jahat. Jika tidak ada orang jahat, bagaimana mungkin ada orang baik? Sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang buruk, hanya perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Saat ini, Yan Clan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, maka Anda secara alami menjadi orang baik yang mengambil keputusan. Namun, waktu akan berubah dan segera, Yan Clan akan dimakamkan dalam sejarah," ucap lelaki tua itu tersenyum. "Apakah Anda tahu apakah kebenaran itu? Apa yang dimaksud dengan kejahatan tidak akan memenangkan kebaikan? Hanya mereka yang mendapat dukungan dari rakyat yang bisa bertahan. Pernahkah Anda melihat pelaku kejahatan yang bisa hidup lama? Itu karena kalian tidak cocok untuk dunia ini dan pada akhirnya akan tersingkir. Alasan, itu semua adalah alasan. Banyak tempat di dunia ini dikendalikan oleh orang-orang yang menurut kalian adalah pelaku kejahatan. Bukankah tempat-tempat itu masih damai? Sejujurnya, kami telah merugikan kepentingan Anda dan mengancam posisi Anda. Baiklah, saya juga tidak ingin banyak bicara. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda terlebih dahulu untuk mendapatkan minat. Saya akan mendapatkan balasan saya perlahan-lahan di masa depan," ucap lelaki tua itu dengan tidak sabar. Dengan itu, lelaki tua itu mengeluarkan senjata aneh sepanjang 4 kaki. Itu seperti tongkat tapi tidak satu pun. Itu sedikit seperti gada tetapi ujungnya seperti kepala ular. Yan Jinyu mengeluarkan 4 elemen pedang Green Cloud dan berkata pada King Sui, "King Sui, kamu bisa melihat dari samping. Amankan dirimu." King Sui mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dengan kultivasinya saat ini, masih agak sulit baginya untuk menghadapi situasi ini. Itu karena kultivasi lelaki tua ini seharusnya berada di puncak Master Negeri tingkat 1 dan mungkin sangat dekat untuk menjadi Master Negeri tingkat 2. Bagaimanapun, dia datang untuk menyerang dan membunuh Yan Jinyu. Orang tua itu memandang Yan Jinyu, mengayunkan senjatanya yang tampak aneh, mengirimkan cahaya biru muda yang tampak seperti tangan, meraih ke arah Yan Jinyu. Serangan energi roh, tangan kusut. Kultivasi orang tua itu terkait dengan energi roh. Meskipun Tangling Hands ini tampaknya serangan sederhana, jika ada yang terjerat olehnya, gerakan dan kecepatan mereka akan dibatasi. Kemudian, lelaki tua itu akan bisa menggunakan jurus pembunuhnya tanpa peduli. Whoosh! Yan Jinyu mengguncang Four Elements Green Cloud Sword-nya, memunculkan bayangan yang tampak seperti bunga matahari yang cemerlang, melibatkan Tangling Hands lawan. Tangan kusut lelaki tua itu tersebar dan dengan sekejap, Yan Jinyu berlari ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu tampaknya tercengang saat tangan kusutnya berhenti. Namun, dia bereaksi sangat cepat dan dengan lambaian tangannya, cahaya berwarna terang muncul di bawah kakinya dan dia dengan cepat menghindar. Melambaikan tangannya lagi, gas besar berwarna abu-abu merayap keluar menuju Yan Jinyu.
Para kultivator yang terlatih dalam energi roh cenderung memilih salah satu dari 5 elemen dan kemudian memilih yang lain untuk dikultivasikan juga. Saat ini, King Sui pada dasarnya dapat memastikan bahwa kultivasi utama lelaki tua itu ada di energi roh unsur bumi. Unsur tanah mengutamakan gaya, tenaga dan pertahanan yang kuat. Yan Jinyu memandangi bumi Qi yang semakin dekat dengannya. Qi bumi ini tampak lebih seperti dinding yang terbuat dari tanah, menutupi dunia. Itu datang dengan kekuatan yang cukup menakutkan. Dum, kekuatan agung meledak dari Yan Jinyu dan 4 elemen pedang Green Cloud di tangannya mengirimkan cahaya pedang lebar yang seperti air. Azure Water dan Clear Skies. Sebuah dinding air yang besar membentuk penghalang. Ini belum semuanya. Seekor naga air besar muncul dari dalam air, berputar. Dalam sekejap, Qi bumi yang tersebar segera rusak dan menghilang. Bumi awalnya berkontraksi dengan air tetapi 4 elemen pedang Green Cloud telah meningkatkan energi roh Yan Jinyu cukup banyak. Selain itu, gempa laut naga melonjak diaktifkan. Meskipun kekuatan airnya dilanggar, dia juga berhasil menyelesaikan Qi bumi yang tersebar luas. Orang tua itu sekarang menganga keheranan. Menurut informasinya, seharusnya sangat mudah baginya untuk berurusan dengan gadis dari Yan Clan ini. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya sekarang. Dia mengayunkan tangannya sekali lagi. Groar, manifestasi armor binatang iblis. Gambar binatang iblis besar muncul di lelaki tua itu. Itu tampak seperti binatang iblis tipe kera. Mereka dianggap tipe roh dengan energi roh yang kuat. Tampaknya lelaki tua ini benar-benar berkultivasi di bidang energi roh dan sangat menguasai penggunaannya. Yan Jinyu tidak berani lengah dan dengan cepat mengaktifkan manifestasi armor binatang iblisnya juga. Manifestasi armor binatang iblisnya adalah binatang iblis besar yang tampak seperti burung bangau. Itu elegan dan tampak sangat cerdas. Yan Jinyu berlari ke arah lelaki tua itu dengan keanggunan burung bangau. Pedang membalikkan bumi. Orang tua itu berteriak keras, mengayunkan senjatanya secara berurutan. Slaas-slaas. 2 binatang iblis besar yang seperti 2 naga bumi muncul. Mereka telah dibentuk dari energi rohnya. Salah satu dari mereka mengelilingi lelaki tua itu sementara yang lainnya berlari menuju Yan Jinyu. Naga bumi yang sangat besar memancarkan aura membunuh, berlari menuju Yan Jinyu dengan gerakan zigzag. Kepalanya yang besar dan tampak mengerikan terkadang memuntahkan bebatuan yang lebih kuat dari esensi logam. Yan Jinyu terus mengayunkan pedang 4 elemen Green Cloud miliknya. Setiap kali dia melakukannya, pedang besar Qi muncul, seperti tembok besar air yang sangat tajam. Duar-duar-duar. Suara ledakan tak berujung terdengar. Yan Jinyu menjerit dan memutar pedang di tangannya. Segalanya tampak sangat mendalam pada saat itu. Cahaya terang bersinar keluar ke arah leher naga bumi di mana skala terbalik naga itu berada. Slaas. Kepala besar naga bumi terpotong oleh cahaya pedang yang terang ini. Seluruh naga bumi langsung menghilang di udara. Yan Jinyu dilindungi oleh lapisan cahaya saat dia bergerak dengan gerakan kaki yang dalam. King Sui merasa itu sangat mirip dengan Seven Star Steps-nya. Orang tua itu mulai panik sedikit. Mereka yang terutama mengolah energi roh cenderung memiliki keuntungan dari serangan jarak jauh tetapi takut akan pertempuran jarak dekat. Orang tua itu mengayunkan tangannya dan aliran besar bumi Qi mengalir ke arah Yan Jinyu. Qi bumi ini tampak seperti air mendidih, memancarkan gelombang aura yang mendidih. Api esensi bumi. Ketika King Sui melihat ini, dia menghela nafas. Bumi melanggar air tetapi air bertentangan dengan api. Yan Jinyu dengan jelas mengembangkan teknik pedang yang kuat dari elemen air. Kepala lelaki tua itu kacau. Meskipun serangan ini sangat kuat, lebih dari Qi bumi dari sebelumnya, sangat disayangkan bahwa itu telah dilanggar dan dengan demikian kehebatannya tidak sepenuhnya dilepaskan. Jejak pedang riak air. Yan Jinyu tidak berhenti mengisi daya. Menyapu 4 elemen Green Cloud Sword-nya dengan cepat beberapa kali, jejak-jejak pedang besar yang seperti riak air dikirim keluar. Waves Sword bertemu dengan Essence Fire of Earth yang menyebar secara berlebihan.
Setelah sedikit pergumulan, Ki Bumi menghilang. Saat itu, Yan Jinyu memukul aliran lain dari jejak pedang riak air. Saat ini, dia sudah sangat dekat dengan lelaki tua itu dan naga bumi yang berputar-putar siap menyerang kapan saja. Saat itu, riak besar kekuatan muncul dari ujung-ujung pedang Yan Jinyu, mengikuti jejak-jejak pedang riak air. Tarian frenzied ular api. Tiba-tiba, beberapa puluh ular api besar muncul di sekitar orang tua itu, atau lebih tepatnya, ular piton api. Mereka bahkan memiliki tenaga listrik yang mendesis pada mereka. King Sui tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa kehebatan tarian frenzied ular api dengan 4 elemen pedang Green Cloud jauh lebih kuat daripada yang dia miliki dengan pedang biasa lainnya. Karena ketakutan, lelaki tua itu ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa membiarkan naga bumi melilitnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, kali ini, tarian frenzied ular api melanggar naga bumi. Dengan suara berderak besar, kehebatan yang meledak bahkan membuat King Sui merasa ketakutan. Untuk berpikir bahwa kehebatan yang dilepaskan hanya oleh Yan Jinyu sudah sangat menakutkan. Api besar membumbung tinggi di langit, bahkan melarutkan awan di sekitarnya. Itu bahkan menciptakan suara gemuruh yang dalam dari guntur dan suara berderak yang menakutkan. Petir berwarna violet terus berkedip. Booming. Dalam sekejap, tempat-tempat yang tercakup oleh tarian frenzied ular api menjadi seperti neraka. Ketika tarian hiruk-pikuk ular api menghilang, begitu pula segalanya. Waktu untuk tarian frenzied ular api tidak lama dan hanya akan berlangsung selama beberapa kali napas. Namun, kehebatannya sangat mencengangkan. Mungkin karena 5 unsur pertentangan. Tentu saja, sebagian alasannya juga karena Yan Jinyu kuat. Semakin kuat kehebatan 4 elemen pedang Green Cloud yang bisa dilepaskan. Namun, kekuatan yang dilepaskan oleh Yan Jinyu masih di luar dugaannya. Ketika dia memikirkan betapa kuatnya pedang 4 elemen Green Cloud, dia tidak merasa aneh lagi. Mungkin karena lelaki tua itu sangat memikirkan dirinya sendiri sehingga dia benar-benar datang sendiri. Dia pasti tidak mengira akan dibunuh oleh Yan Jinyu begitu saja. Semuanya karena satu senjata. Tanpa 4 Elements Green Cloud Sword, mereka mungkin memiliki masalah untuk melarikan diri, apalagi ada kemungkinan Yan Jinyu akan mampu membunuh sesepuh itu. "Kakak, ayo keluar dari tempat ini. Tidak aman terlalu lama di sini," teriak King Sui. Dia melihat bahwa Yan Jinyu sepertinya masih sedikit linglung. Baik Yan Jinyu dan King Sui menghilang seketika, berbaur dengan kerumunan. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melawan lawan yang begitu kuat. Jika dia tidak bertemu King Sui, tanpa Paman Zong di sisinya, mungkin akan sulit baginya untuk keluar dari perbaikan ini. Tanpa sadar, dia semakin menyukai King Sui. Ini seperti yang dimiliki seseorang untuk keluarga mereka dan tidak ada yang lain. Itu hanya perasaan murni. Faktanya, King Sui merasakan hal yang sama. Meskipun dia telah membantunya, dia merasa bahwa dia telah benar-benar memperolehnya. Sebentar lagi, dia akan dapat mengambil bagian dalam pertempuran seperti ini dan tidak harus pasif. Jika dia harus bertarung melawan tetua itu hari ini, jika tetua itu hanya menggunakan energi roh, maka King Sui akan bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, dia tidak tahu tentang hal lain. Bagaimanapun juga, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar bisa menghancurkan kedua naga bumi itu. Yan Jinyu sepertinya sangat bahagia saat ini. Dia memakai topi bambunya. Sebenarnya ada banyak orang di sepanjang jalan yang memakai cadar atau topi bambu, terlepas dari jenis kelamin mereka. King Sui juga mengenakan topi bambu dan melihat sekeliling saat dia merasakan sekitarnya dengan indera spiritualnya. Setiap kali dia melihat para kultivator yang kuat, dia akan berusaha lebih keras untuk merasakannya. Namun, itu bagus karena pembudidaya yang kuat sulit didapat dan karenanya tidak mudah untuk bertemu dengan mereka. Dan di antara orang-orang di kerumunan, sepertinya tidak ada yang tahu bahwa King Sui dan Yan Jinyu adalah pembudidaya yang kuat.
Itu karena mereka belum mencapai level itu, jadi bahkan jika mereka berpapasan dengan para pembudidaya yang kuat, mereka tidak akan tahu. Itu seperti bagaimana, di masa lalu, King Sui tidak bertemu dengan pembudidaya yang kuat sebelum dia menjadi kuat. Itu bukan karena dia tidak berhasil bertemu siapapun, tetapi lebih karena dia tidak menyadarinya bahkan jika dia telah lewat. Mereka awalnya berencana untuk melanjutkan perjalanan mereka, tetapi kemudian merasa bahwa itu adalah ide yang bagus. Bagaimanapun, mereka akan bisa tiba di pusat kota keesokan harinya. Mereka seharusnya aman di sana. Yan Clan masih cukup kuat dan berpengaruh. Saat ini, mereka hanya bisa khawatir dan hanya bisa menarik kesimpulan sendiri. Itu mengkhawatirkan karena lelaki tua dari sebelumnya telah muncul. Kultivasi orang tua itu dekat dengan Master Negara kelas 2. Seorang Master Negara tingkat 2 akan memiliki posisi yang sangat dihormati, tetapi sebelumnya, satu orang seperti itu telah meninggal. Di dunia pembudidaya, seseorang hanya bisa terus menjadi lebih kuat. Akan selalu ada orang yang lebih kuat di luar sana. Meskipun kehidupan seorang kultivator terlihat sangat kuat, kehidupan mereka sebenarnya sangat rapuh. Orang teratas di sebuah lingkaran mungkin saja yang terlemah di lingkaran lain. Selalu ada orang yang lebih baik di luar. Jalan seni bela diri tidak ada habisnya. King Sui terus berpikir saat dia berjalan. Beberapa hal yang dia dengar serta pemahamannya sendiri terus meningkatkan pemahamannya tentang dunia ini dan dia semakin dapat menemukan posisinya sendiri. Mereka tidak bepergian dengan kecepatan yang sangat cepat dan juga tidak memiliki tujuan tetap. Mereka hanya mengikuti arus kerumunan, berjalan-jalan dan melihat-lihat jalan yang lebar ini. Tempat itu sangat hidup. Di bagian tengah jalan, akan ada beberapa gerbong yang lewat, termasuk gerbong binatang dan kereta kuda dengan berbagai ukuran. Beberapa dari mereka mewah sementara yang lain sederhana. Kedua sisinya adalah trotoar untuk pejalan kaki dan kemudian ada warung dan toko. Tiba-tiba, King Sui merasakan perasaan aneh. Itu sangat familiar, tapi dia tidak bisa benar-benar memahaminya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Perasaan itu datang dari atas, tapi dia tidak bisa melihat apapun dari tanah. Namun, perasaan itu benar-benar ada dan sepertinya menjadi semakin jelas. Perasaan bahwa sumber itu ada di atasnya semakin kuat. Kakak, tunggu aku di sini dan hati-hati. Aku akan segera kembali. King Sui menggunakan cincin batu ilahi giok suci untuk berlari ke langit. Dia menembakkan 200 li secara langsung. Meskipun dia berada 200 li di udara, yang setara dengan 100.000 meter, itu sepertinya tidak cukup. Namun, perasaan itu semakin jelas. Selain itu, King Sui merasa bahwa targetnya sepertinya telah berhenti. Pihak lain pasti merasakan King Sui juga. Ketika dia menghilang dengan sekejap, Yan Jingyu telah berlari juga. Dia kebetulan melihat siluet King Sui yang menghilang dan dia dengan cepat pergi juga. 10 kali. Di ketinggian 1 juta meter di langit, udara tampak lebih jernih. Masih ada banyak udara segar di sekitarnya. Dan sekarang, King Sui juga akhirnya melihat sumber perasaan akrab itu berasal. Ada kura-kura dewa besar dan seorang wanita berdiri di sampingnya. Adegan ini sangat familiar. Dia telah melihatnya melalui pertukaran kesadarannya. Rambut wanita itu diikat tinggi-tinggi. Dia memiliki alis yang lembut dan wajahnya yang cantik tanpa riasan seperti matahari pagi yang terpantul di salju. Dia memiliki kecantikan seorang dewi tetapi matanya sedingin musim dingin. Dia memiliki sepasang mata yang dingin dan indah yang sepertinya menembus tulang seseorang. Mereka indah dan murni seperti es dan salju tetapi hawa dingin menembus jauh ke dalam tulang seseorang. Dia seperti dewi. Pakaian polos seputih saljunya tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Bahunya tajam, dadanya melengkung menjadi lengkungan yang indah dan lekukan di pinggangnya mengalir dengan indah. Sosok rampingnya membuatnya tampak seolah-olah dia adalah ukiran batu giok yang dibuat oleh para dewa. Dia berdiri di sana, memancarkan aura yang membuatnya seolah-olah dia tidak boleh ternoda. Di antara para wanita yang pernah dilihat King Sui,
ini adalah salah satu yang tidak boleh dia dekati. Itu tidak dingin tetapi lebih dari arogansi yang datang dari jiwanya. Wanita dari peti mati kristal itu, gumam King Sui, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya dalam keadaan seperti itu. Benar-benar kebetulan, itu seperti takdir. Dia tahu bahwa itu karena lukisan kecantikan yang dia miliki di alam Valet Jade Immortal. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk merasakannya. Bisa juga karena skinship yang mereka miliki sebelumnya. Tidak peduli apa alasannya, dia akhirnya bisa melihatnya lagi. Dia sudah melihat kura-kura besar di belakangnya dari waktu sebelumnya mereka berinteraksi melalui kesadaran mereka. Itu terlalu besar, seperti gunung. Aura yang dipancarkannya menyebabkan King Sui tercengang. Penyu tua ini sama sekali tidak lebih lemah dari naga hijau dari interaksi kesadaran mereka. Itu juga memiliki vitalitas yang kuat. Saat itu, ketika mereka berada di Istana Kristal, itu sepertinya tidak terlalu kuat. Ketika King Sui merasakan wanita itu lagi, dia mengerti segalanya. Dia terlalu lemah. Itu dulu dan terus begitu sampai sekarang. Dia masih tidak tahu kultivasi wanita ini. Dia mengira saat ini dia seharusnya tidak lebih lemah darinya sekarang, tetapi sekarang dia tahu bahwa tebakannya sangat jauh dari sasaran. Dia tidak tahu apakah dia telah menyembunyikan kemampuannya saat itu, jika dia tiba-tiba mengalami kemajuan pesat atau tubuhnya telah terbangun. Semua ini tidak lagi penting. Yang penting sepertinya dia masih belum bisa menyusulnya. Dia sebelumnya telah memutuskan bahwa ketika dia bertemu dengannya lagi, dia akan memberinya kehangatan. Tapi melihat situasi saat ini, siapakah dia melakukan itu? King Sui memandangi wanita ini yang dia tidak mengerti perasaannya. Wanita itu sangat dingin tetapi juga menatapnya. Matanya masih sedingin dan menusuk, tapi sangat indah dan murni seperti salju. Namun, mereka mengeluarkan flu sampai ke tulangnya. Dia dingin tapi sangat alami. Segalanya tampak sangat normal, seolah-olah dia dilahirkan dengan watak seperti itu. King Sui memandangi wanita itu, tidak tahu harus berkata apa. Hanya setelah sekian lama dia kemudian berkata dengan lembut, "Halo." Setelah mengatakan itu, King Sui merasa lebih santai. Dia tidak mengharapkan wanita itu untuk menjawabnya, tetapi dia melakukannya. Ini membuatnya heran. "Halo, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi." Suaranya masih sedingin biasanya tapi bukannya tidak menyenangkan. Ada arogansi keren di balik nada itu. "Awalnya saya berpikir bahwa saya akan dapat membantu Anda, saya tidak tahu mengapa tetapi saya merasa bahwa saya ingin membantu Anda. Saya berharap untuk membuat Anda tinggal." Ini adalah pertama kalinya King Sui benar-benar kosong dari kepercayaan yang dia miliki. Bahkan tidak sedikit pun yang setara. Kata-kata yang dia ucapkan tidak cocok dan dia tidak bisa mengatakan hal-hal yang masuk akal sekarang. Pada saat ini, Yan Jinyu telah muncul juga dan dia naik ke sebelah King Sui. Dia mendengar apa yang dikatakan King Sui juga tetapi tsunami besar terbentuk di dalam hatinya. Itu karena dia melihat kura-kura ilahi dan wanita dingin. Yan Jinyu melakukan yang terbaik untuk tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat pemandangan ini dengan bingung. Wanita itu tidak marah, juga tidak ada perubahan pada ekspresinya. "Saya juga merasakan aura Anda sebelumnya dan tahu bahwa Anda akan datang. Aku hanya tidak berharap kamu datang ke sini. Tapi bagaimana jika Anda sudah datang? Tidak mungkin jalan kita akan bersilangan. Baiklah, saya akan pergi. Anda sendirian sekarang." Dengan itu, wanita itu berbalik untuk pergi, melakukannya dengan sangat anggun. King Sui ingin mengatakan sesuatu dan setelah banyak usaha, berkata, "Hati-hati. Kita akan bertemu lagi." Ucap wanita itu lalu pergi. Siluetnya menghilang bersama dengan kura-kura besar itu. Hanya setelah waktu yang sangat lama berlalu, King Sui melihat ke arah Yan Jinyu. "Mengapa kamu datang?" "King Sui, apakah kamu tahu siapa dia?" Ketika Yan Jinyu mengatakan ini, suaranya sepertinya bergetar. King Sui merasakan ada sesuatu yang tidak benar, tetapi dia masih bertanya dengan heran, "Kamu kenal dia?"
Saya baru saja mengenalnya. Bagaimana Anda bisa mengenalnya? Tanya Yan Jinyu juga tercengang. Kakak, beritahu aku dulu, siapa dia? Ucap King Sui mendesak. Melihat bahwa King Sui tidak tahu siapa wanita itu, Yan Jinyu menebak bahwa mereka seharusnya tidak memiliki koneksi apapun. Dia memikirkannya dan merasa bahwa bahkan jika King Sui ingin memiliki hubungan dengan wanita itu akan sangat sulit. Dia bukan dari benua Kerbau Barat, tapi namanya sangat terkenal. Dia adalah Raja Iblis, seorang wanita yang seperti iblis. Banyak orang ingin dia mati. Yan Jinyu memandang King Sui dan berkata perlahan. Mendengar kata-kata Yan Jinyu, tinju King Sui mengepal. Mengapa? King Sui memandang Yan Jinyu. Konon bertahun-tahun lalu, dia menghilang seperti ditelan bumi. Tiba-tiba dia muncul lagi, dan beberapa tahun yang lalu, dia membasmi klan aristokrat yang kuat tetapi tidak ada yang tahu alasannya. Pengaruh klan itu sangat besar dan karena itu, banyak faksi lain ingin membunuhnya. Namun, dia sangat kuat. Dikatakan bahwa saat ini, dia adalah Raja Iblis Istana Raja Iblis dan telah mewarisi warisan dari Raja Iblis sebelumnya. Pertama-tama, ada banyak orang yang melawan Istana Raja Iblis. Meskipun Yan Jinyu berbicara sangat singkat, King Sui masih bisa memahami beberapa poin. Saat ini, King Sui masih dalam keadaan kacau. Namun, dia merasa bahwa jika dia tidak salah menebak, dia mungkin telah terkena racun afrodisiak yang intens ketika Istana Raja Iblis bertempur melawan beberapa faksi lain. Itu harus menjadi alasan mengapa dia disegel oleh kura-kura tua dan dibawa pergi dari 4 benua. Kali ini, dia pasti kembali untuk membunuh orang yang melakukan itu padanya. Adapun warisan dari warisan Raja Iblis, itu pasti mengapa kultivasinya melonjak pesat. Alasan dia mengatakan bahwa mereka tidak akan berpapasan pasti karena dia terlalu lemah saat dia menjadi Raja Iblis Istana Raja Iblis. Atau bisa jadi dia tidak menyukai dia dan tidak mengingatnya. Yan Jinyu berkata bahwa dia memiliki banyak musuh dan orang-orang itu adalah orang-orang yang kuat, setidaknya, itulah namanya. Dan dia dan Istana Raja Iblis seharusnya mirip dengan orang-orang yang membentuk wilayah api merah. Oleh karena itu, pertempuran di antara mereka tidak akan pernah berakhir. Tidak ada pihak yang akan menyerah sampai nyawa mereka habis. King Sui tidak akan pernah berpikir bahwa dia memiliki identitas seperti itu, Raja Iblis. Itu adalah eksistensi yang tampaknya sangat jauh darinya tetapi muncul tepat di depan matanya. Selain itu, mereka pernah mendapatkan skinship yang sangat dekat, meskipun itu salah. Dia bukan dari benua barat, lalu dia dari salah satu dari 3 benua lainnya. Apakah benua naga melonjak, benua Phoenix yang menari, atau benua Hauhan? Sebelumnya, dia telah mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara dan tahu bahwa dia tidak memiliki harapan. Di matanya, dia sama tidak pentingnya dengan semut. Namun, saat mereka berada di 5 benua, dia tidak membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Manusia tidak akan bersama dengan semut. Di dunia yang luas dan berbahaya ini, King Sui dapat dengan jelas memahami perasaan ini. Dia memiliki status yang sangat tinggi dan dunianya bukanlah dunia yang bisa dia hubungi atau tahan saat ini. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa mereka tidak berasal dari dunia yang sama dan tidak mungkin jalan mereka untuk dilintasi. Dia juga ingat desahan kura-kura tua itu di Istana Kristal. Itu bisa jadi karena sudah mengharapkan kesimpulan ini saat itu dan bahkan telah memperlakukan King Sui sebagai pengorbanan untuk menyelamatkan wanita di peti mati kristal. Namun, King Sui tidak membenci kura-kura tua itu. Bahaya dan peluang berjalan seiring dan juga dari pertemuan itulah Realm of Valet Jade Immortalnya telah naik level dan kemampuannya telah melonjak. Oleh karena itu, secara keseluruhan, dia tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa dia mendapatkan banyak hal dari pertemuan itu. Dia merasa bahwa dia berhati lembut. Bisa jadi karena dia orang yang lebih emosional, karena mereka pernah berhubungan seks atau karena dia ingin menggunakan hatinya untuk meluluhkan ekspresi dinginnya.
King Sui bahkan berpikir untuk menjadi pilar pendukung untuknya. Sayang sekali dia tidak mampu melakukan itu saat ini. Semua dalam semua, itu masih bermuara pada kultivasinya. Dia adalah pemilik istana, dia adalah Raja Iblis. Kultivasi macam apa yang dia butuhkan untuk bisa mencapai levelnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saat ini, dia dan level istana Raja Iblis seharusnya tidak lebih rendah daripada dinasti kelas 4. Ini masih dianggap perkiraan konservatif. Seberapa menakutkan level itu? King Sui menggosok kepalanya, tidak ingin berpikir lagi. Tidak ada gunanya memikirkannya terlalu banyak. Saat ini, lebih penting baginya untuk memanfaatkan waktu dengan baik untuk bekerja keras dalam kultivasinya. King Sui berbalik untuk melihat Yan Jinyu dan melihat kekhawatiran di matanya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Kita pernah bertemu sekali dan aku tidak tahu banyak tentang dia. Baiklah, King Sui, aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Tapi setidaknya selama beberapa tahun ini, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Dengarkan saya. Rendah hati dalam pelatihan Anda dan mungkin ada kesempatan di masa depan. Saya percaya bahwa Anda mampu melakukannya, ucap Yan Jinyu tersenyum. Dia sangat pintar dan meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, setidaknya dia merasa King Sui sangat peduli pada wanita itu. Terima kasih telah menghibur saya, suster, ucap King Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Namun, dia merasa senang mendengar apa yang dikatakan Yan Jinyu. Setidaknya, wanita ini benar-benar bermaksud baik untuknya dan hal-hal yang dikatakannya sangat menyenangkan dan efektif. Persis seperti yang dia pikirkan. Ayo pergi, kita akan mencari penginapan untuk ditinggali dan kemudian bergegas kembali besok. Kakak akan mentraktirmu anggur tapi kau harus menjadi orang yang membawakan anggur, ucap Yan Jinyu tersenyum. King Sui tidak tertarik untuk melihat-lihat tempat itu dan dengan demikian Yan Jinyu kehilangan minat untuk melakukannya juga. Ketika King Sui pergi menemui wanita itu sebelumnya, dia sudah membuang topi bambunya dan karena itu dia memutuskan untuk tidak memakainya lagi. Penginapan klan Yan. Ini dianggap sebagai penginapan berkualitas tinggi, setidaknya dari penampilannya. King Sui memikirkan bagaimana daerah itu disebut kota yang, jadi penginapan klan yang pasti berasal dari latar belakang yang kuat. Yang klan adalah klan terkuat di daerah ini dan yang klan In adalah salah satu bisnis di bawah mereka. Ini bukan satu-satunya, ada cukup banyak penginapan klan yang di daerah itu dan semuanya milik yang klan. Yan Jinyu tersenyum dan berkata saat dia masuk dengan King Sui. Praktis semua klan bangsawan akan memiliki penginapan berkualitas tinggi sendiri. Ini karena orang bisa mendapatkan berita tercepat di tempat-tempat seperti itu. Dengan banyaknya orang dan lidah lepas yang bergosip, mereka akan bisa mendapatkan banyak informasi. Penginapan itu memakan tempat yang sangat besar. Ada aula utama dan kamar pribadi. Itu memiliki panjang 1000 meter dan lebar beberapa ratus meter. Lalu lintas di depan pintu masuk sangat tinggi dan aroma anggur dan makanan yang membanjiri cukup menggoda. Seorang pramusaji naik untuk menyambut mereka begitu mereka masuk. King Sui dan Yan Jinyu ada di sana untuk tinggal dan makan. Makanan mereka dikirim langsung ke kamar mereka. Kamar yang mereka dapatkan berada di lantai tertinggi dan harganya sangat mahal. Namun, King Sui tidak memiliki kekhawatiran keuangan saat ini. Ruangan itu sangat luas dan ada 2 kamar tidur dan 1 aula. Kamar ini dirancang dengan 2 lantai, dengan kamar tidur di lantai atas dan aula di lantai bawah. Setiap tingkat penginapan ini sangat tinggi, jadi tidak ada masalah dengan mendesain 2 lantai untuk setiap kamar. Tidak butuh waktu lama bagi pramusaji untuk menyajikan makanannya. King Sui dan Yan Jinyu makan di aula dan meskipun makanannya tidak terasa enak seolah-olah mereka memasak dengan rempah-rempah mereka sendiri, akan sangat membosankan jika seseorang harus sering makan hal yang sama. Itu seperti jika seseorang sering makan daging, mereka akan menemukan sayuran enak ketika mereka memakannya sesekali. Di tengah makan mereka, suara ketukan pintu terdengar.
Melihat Yan Jinyu juga tercengang, King Sui berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin para pelayan dari penginapan." King Sui membuka pintu untuk menemukan seorang pria tampan. Dia tampak sedikit lebih muda dari usia paruh baya dan dari gaunnya, terlihat jelas bahwa dia bukanlah salah satu pelayan di penginapan. "Kamu adalah?" King Sui bertanya. "Apakah Nona Jinyu ada di sini?" Pria itu tersenyum dan bertanya tetapi tidak menjawab King Sui. King Sui bahkan bisa mengatakan bahwa ada sedikit penghinaan dan kesombongan di mata pria itu terhadapnya. King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli tentang hal-hal ini tetapi masih bertanya lagi, "Siapa kamu?" "Saya Yang Yichun." King Sui hampir tertawa terbahak-bahak. Dia telah mendengar tentang Yang Dingtian dan Qiu Qianqi, tetapi dia tidak menyangka nama orang ini adalah Yang Yichun. Mungkin dari pepatah, 1 inci waktu bernilai 1 inci emas atau berfungsi sebagai pengingat baginya untuk terus-menerus mengambil setiap detik dengan berharga. Namun, dampak yang ditimbulkannya saat dipasangkan dengan nama belakang ini terlalu lucu. "King Sui, siapa itu?" Suara Yan Jinyu terdengar. "Oh, dia bilang dia dipanggil Yang Yichun." Saat itu, Yan Jinyu sudah berjalan di sebelah King Sui. "Nona Jinyu, saya mendengar dari bawahan saya bahwa Anda akan datang. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya?" Ketika Yang Yichun melihat Yan Jinyu, dia tersenyum dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia bertepuk tangan dan beberapa pramusaji berjalan keluar, memegang piring yang berisi hidangan panas mengepul. "Tuan muda Yang, kami sudah makan." "Tidak perlu ini." Yan Jinyu menggelengkan kepalanya dan menghentikan para pelayan yang akan masuk. "Oh, begitu. Lalu kalian bisa kembali." Yang Yichun melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Kami hanya lewat dan akan segera pergi. Oleh karena itu, kami tidak akan mengganggu Tuan muda Yang," ucap Yan Jinyu dengan nada sopan. "Ini adalah kesempatan langka bahwa Nona Jinyu datang ke kota Yang. Mengapa tidak membiarkan saya mengajak Anda melihat-lihat area ini pada sore hari? Jika tidak, jika penguasa kota Yan City mengetahui bahwa saya adalah tuan rumah yang buruk, dia pasti akan menyalahkan saya." Dari awal sampai akhir, Yan Jinyu bahkan tidak melihat ke arah King Sui. King Sui tahu bahwa pria ini tidak terlalu memikirkannya. Mungkinkah itu karena dia tidak membiarkannya masuk lebih awal? "Mungkin lain kali. Saya lelah dan ingin istirahat untuk hari ini," ucap Yan Jinyu dengan tenang. "Kalau begitu, Nona Jinyu, istirahatlah dengan baik. Saya akan datang berkunjung nanti." Dengan itu, dia tersenyum dan mengangguk lalu berbalik untuk pergi. King Sui melihat sosok Yang Yichun yang pergi dan merasa sedikit aneh. Itu karena dia telah melihat tatapan aneh Yang Yichun ketika dia berbalik untuk pergi. King Sui menoleh ke arah Yan Jinyu, "Kakak, di masa depan, Anda harus berjaga-jaga di sekitar orang ini." Aku tahu. Dia terlihat egois, cuek dan sombong tetapi ini hanya fasad yang dia pasang." Dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Yan Jinyu tersenyum. "Oh, jadi suster tahu tentang itu. Yang klan adalah kelompok yang gelisah. Dia ingin menguasai kota luar. Ketika itu terjadi, dia akan bisa masuk ke dalam kota dan menunggu kesempatan untuk menyerang." Karena King Sui tahu bahwa Yan Jinyu sudah berjaga-jaga di sekitar orang ini, itu sudah cukup. Menutup pintu kamar, mereka melanjutkan dengan makanan yang masih mereka santap di tengah tadi. Karena tidak ada rencana untuk sore hari, King Sui menuju ke atas, bersiap untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Yan Jinyu juga naik. Ada 2 kamar tidur di lantai atas, tetapi jaraknya jauh satu sama lain. Ada juga ruang tamu kecil di sana yang memisahkan kamar tidur. Kamar tidurnya tidak berdampingan. King Sui memanggil binatang iblis untuk berjaga-jaga. Saat ini, tidak banyak orang yang bisa menjadi ancaman bagi Yan Jinyu. King Sui menyuruhnya untuk tidak keluar dan jika dia pergi keluar, dia akan memanggilnya. Saat memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui tidak bisa menunggu tetapi mengeluarkan pil rahasia surgawi dan memakannya.
Pil rahasia surgawi berwarna putih salju dan tembus cahaya. Itu adalah ukuran ibu jari seseorang dan setelah dikonsumsi, itu memberi perasaan harum dan menyegarkan. Segera, perasaan hangat muncul dan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perasaan yang sangat santai dan menyenangkan. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus melalui periode siksaan, namun ternyata itu cukup menyenangkan. Dengan sangat cepat, energi yang kuat naik dalam dirinya dan kekuatan fisiknya meningkat 1 nimbus. Pil obat ini sangat lembut tetapi efeknya luar biasa. Area alkimia sangat kuat tetapi sangat disayangkan King Sui tidak memiliki resep alkimia dan ramuan obat. Selain itu, obatnya sendiri tampaknya untuk dikonsumsi saat kultivasinya tumbuh dan sangat cocok untuk dirinya sendiri. Yang terpenting, tanaman obat sulit didapat. Itu seperti bagaimana resep alkimia untuk pil rahasia surgawi ini harus sangat berharga juga dan ramuan obat pasti tidak biasa. Namun, jika dia diberi resep alkimia dan ramuan obat, King Sui memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat memperbaikinya. Dengan tambahan 1 nimbus peningkatan kekuatan pada kekuatan fisiknya, King Sui sekarang memiliki kekuatan 11 nimbus. Kehebatan 9 benua gunung sekarang semakin dekat dengan master negara kelas terendah dan energi rohnya juga telah melalui beberapa perubahan. Namun, saat ini, King Sui merasa bahwa ada kebutuhan baginya untuk memperbaiki pedang biduk miliknya. Karena sudah diputuskan, King Sui menerapkannya. Setiap peningkatan kecil kekuatannya adalah sesuatu. Meskipun segala sesuatu di sekitar mereka tampak sangat damai, sepertinya ada arus gelap yang segera datang. King Sui pertama kali melelehkan batu Green Cloud dan pedang Green Cloud yang tidak berguna itu, keduanya diberikan oleh Yan Jingyu dengan api primordialnya. Dia kemudian mengerjakan pedang biduk. Saat ini, hanya dengan menggunakan seni tempa pelangi warna heksa, King Sui juga akan dapat meningkatkan kekuatan pedang biduk. Namun, dia ingin menambahkan batu Green Cloud karena itu dapat meningkatkan energi rohnya. Saat ini, pedang biduk tidak lagi memberikan peningkatan energi rohnya. Batu Green Cloud dapat meningkatkan energi roh seseorang. Ada juga batu 5 warna dan bahan lainnya di alam Valet Jade Immortal yang bisa dia tambahkan, termasuk Golden Extract Essence, Valet Jade dan Thunder Rock. Setelah menyelesaikan persiapannya, King Sui berkonsentrasi penuh untuk menempa pedang biduknya. Dengan pengalaman yang dia dapatkan dari percobaan sebelumnya, kali ini, dia relatif akrab dengan prosesnya. Tidak banyak batu Green Cloud yang tersisa untuk memulai tetapi dengan pedang Green Cloud yang berbau itu sudah cukup. Namun, selama proses penempaan kali ini, King Sui merasakan sesuatu yang aneh dengan pedang biduk. Itu karena meskipun memiliki begitu banyak batu Green Cloud yang ditambahkan ke pedang biduk, itu tidak mengalami perubahan apapun. Itu seperti lubang hitam. Namun, King Sui merasa bahwa pada akhirnya hanya ada perasaan jenuh. Dia kemudian menambahkan Golden Extract Essence, 10,000 Year Scott Steel, Valet Jade dan Thunder Rock, sebelum dia memulai proses palu dan tempering. Ini adalah proses penting untuk menempa seni, untuk mengeluarkan ketidakmurnian dan membiarkan esensi yang tersisa bergabung bersama dan membentuk aliran yang mulus. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.